Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Karera Aryatika. Saya merupakan salah satu dosen Prodi S1 Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman. Pada kegiatan unjuk kerja hari ini, saya akan mengampu mata kuliah analisis zat gizi yang akan diajarkan kepada mahasiswa. Mata kuliah analisis zat gizi merupakan mata kuliah yang akan diberikan kepada mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS, dengan mata kuliah prasyarat, mata kuliah kimia, dan mata kuliah ilmu bahan makanan. CPL dari mata kuliah analisis zat gizi adalah mampu menguasai konsep teoritis ilmu pangan, menganalisis zat gizi, serta menerapkan teknologi pangan untuk mendukung pelayanan gizi yang kritis, bertanggung jawab, dan berbasis nilai kemanusiaan, serta menghasilkan produk makanan yang aman, berkualitas, serta inovatif di lingkungan hutan tropis lembab. Deskripsi dari mata kuliah analisis zat gizi adalah mata kuliah yang mempelajari tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup, prinsip, dan teknik dalam menganalisis zat gizi dalam bahan pangan, termasuk di dalamnya teknik sampling, analisis kadar air, kadar abu, kadar karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, zat anti gizi, dan bahan tambahan pangan berbahaya secara kualitatif dan kuantitatif sebagai upaya untuk mengetahui informasi kandungan gizi di dalam bahan pangan. Kompetensi atau kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah analisis zat gizi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, ruang lingkup, prinsip, dan mampu mempraktekkan teknik atau metode analisis zat gizi baik untuk zat gizi makro maupun zat gizi mikro, zat anti gizi, bahan tambahan pangan berbahaya secara kualitatif maupun kuantitatif. Untuk metode pembelajaran sendiri yang akan digunakan adalah ceramah interaktif, pembelajaran yang kolaboratif, ada penugasan, tanya jawab, juga ada project based learning, dan yang terakhir ada praktikum atau praktek. Untuk aspek penilaian sendiri ada beberapa. Yang pertama ada kuis menyumbang 10%, kemudian ada UTS menyumbang 10%, ada UAS menyumbang 20%, kemudian ada tugas 15%, project 15%, praktikum atau praktek 20%, dan afektif 10%, dengan total aspek penilaian adalah 100%. Pada kegiatan hari ini, saya akan mengambil pertemuan kelima pada mata kuliah analisis zat gizi dengan tema adalah analisis zat gizi karbohidrat secara kualitatif. Pada pertemuan kelima ini kita akan mengacu atau merujuk pada CPMK 2 yang berisi mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis zat gizi makro sesuai dengan teori konsep analisis zat gizi secara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian mengerucut menjadi sub CPMK 2.2 yang berisi tentang mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis secara kualitatif karbohidrat dalam bahan pangan. Untuk indikator sendiri dalam pertemuan kelima ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan prinsip metode mengenai analisis karbohidrat secara kualitatif. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis karbohidrat dalam bahan pangan secara kualitatif. Demikian deskripsi mata kuliah yang akan saya paparkan dalam kegiatan unjuk kerja hari ini. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran sesuai dengan yang sudah saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Lemas gitu kayaknya. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan kuliah analisis zat gizi pada pertemuan ke-5. Untuk kelancaran perkuliahan hari ini, maka kita akan berdoa dulu. Berdoa saya persilahkan untuk dipimpin oleh teman-teman mahasiswa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Fawas. Hari ini alhamdulillah kita masuk ke pertemuan kelima dengan dosen
saya. Sebelumnya kan dosennya berbeda ya. Jadi kita masuk ke analisis karbohidrat dalam bahan pangan secara kualitatif. Nah, sebelumnya pasti teman-teman sudah mengikuti 4 perkuliahan yang lalu kan. Masih ingat nggak teman-teman apa saja kira-kira yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya? Saya Bu. Iya, silakan. Jadi untuk pertemuan sebelumnya itu kita membahas materi tentang pengertian kadar air dan juga pentingnya kadar air dalam bahan pangan, kemudian prinsip analisis kadar air, serta metode pengukuran seperti metode Hofford dan juga Maestro Analyzer serta cara menghitung presentasi kadar air dan hasil pengujian. Luar biasa. Beri aplaus dulu buat Ihsan. Oke, selain Ihsan, ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya yang sudah dibahas di pertemuan-pertemuan 1 sampai 4? Ya, silahkan, Kena. Baik Ibu, di materi sebelumnya itu kami belajar terkait analisis karbohidrat secara kuantitatif yang mana itu dapat dilakukan dengan metode yang namanya by difference. Nah, by difference ini itu menghitung kadar karbohidrat secara tidak langsung yang mana nilainya itu 100% dari kadar itu dikurangi dari kadar air, abu, protein, serat, dan lemak sehingga didapatkan nilai kadar karbohidrat dalam bahan pangan. Baik, luar biasa sekali. Beri aplaus buat Kenar. Oke, terima kasih buat Kenar dan Ihsan yang sudah membahas apa saja yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu analisis karbohidrat dalam bahan pangan secara kualitatif. Ada yang pernah dengar topik ini sebelumnya? Oh iya, silakan Winda. Itu uji iodin Kak? Iya, tepat sekali, uji iodin. Uji iodin itu adalah salah satu teknik atau metode uji kualitatif karbohidrat, terutama untuk bahan pangan pati. Jadi nanti kalau terdapat kandungan pati di dalam bahan pangan tersebut, ketika ada ditetesi regen iod, maka akan memberikan warna biru kehitaman. Oke, berarti sudah siap kita masuk untuk materi hari ini. Materi hari ini CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis zat gizi makro sesuai dengan konsep dasar analisis zat gizi secara kualitatif dan kuantitatif. Sub CPMK-nya mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis karbohidrat dalam bahan pangan secara kualitatif dan kuantitatif. Khusus untuk hari ini, ketepatan indikator pembelajaran kita yaitu ketepatan dalam menjelaskan pengertian dan prinsip metode analisis karbohidrat dalam bahan pangan secara kualitatif, serta nanti untuk praktikumnya yaitu ketepatan dalam menganalisis karbohidrat dalam bahan pangan secara kualitatif. Untuk RPS dan bahan ajarnya sudah saya sediakan di Google Drive tersebut, nanti teman-teman bisa akses masing-masing. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan, teman-teman silahkan untuk absen terlebih dahulu di STAR masing-masing. Oke. Nah, teman-teman masih ada yang ingat nggak karbohidrat itu sumbernya apa saja dan jenisnya apa saja? Ada yang masih ingat? Sumber karbohidrat itu apa? Ayo, siapa? Anggri? Sumbernya? Sumbernya dari disakarida, Dari nasi. dari nasi, Heeh. padi, dari gandum, Oke. Ada yang mau menambahkan? Sudah betul jawabannya Anggri. Ada yang menambahkan sumber karbohidrat dari mana saja? Iya, silahkan Kiran. dari umbi-umbian, Oke. sagu juga bisa, sama apa ya? Jadi kalau dari saya itu aja sih. Oke, siap. Betul sekali. Nah, tadi adalah sumber-sumber dari karbohidrat. Sekarang jenis-jenis karbohidrat, ada yang tahu atau masih ingat dulu mungkin pelajaran yang sudah dilalui sebelumnya? Ada berapa jenis karbohidrat?
4. Apa saja? Monosakarida. Ada yang berkenan nggak menyebutkan contoh dari monosakarida? Ya, silahkan. Monosakarida itu ada fruktosa, Ah. ada laktosa sama maltosa. Galaktosa. Galaktosa, fruktosa sama glukosa. Glukosa. Oke, betul, Kiran. Sekarang yang contoh jenis dari karbohidrat disakarida ada yang masih ingat? Ya, silahkan. Untuk disakarida itu dia ada sukrosa, Ah. maltosa, Ya. sama laktosa. Oke, betul sekali. Sekarang yang ketiga, oligosakarida. Apa beda oligosakarida dan polisakarida? Kalau oligosakarida berarti unit gulanya ada 3 sampai 10. Kalau polisakarida unit gulanya ada lebih dari 10. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan lanjut ke metode analisis karbohidrat dalam bahan pangan secara kualitatif. Nah, apa beda analisis atau uji secara kualitatif dan kuantitatif? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Uji kualitatif dan uji kuantitatif bedanya di mana? Ihsan mungkin? Untuk uji kualitatif itu sendiri mungkin untuk menguji dan mengetahui mengidentifikasi ada atau tidaknya karbohidrat dalam suatu bahan. Oke, betul. Yang terlalu sulit. Sedangkan kuantitatif? Kalau kuantitatif dia lebih detail lagi, Ibu. Berarti dia ada apa di sana? Perhitungan Iya, ada angka. Jadi tersebutlah di sana berapa gram, berapa miligram. Nah, itu kuantitatif, ada perhitungan atau jumlah angka. Kalau kualitatif itu hanya ada atau tidak ada kandungan gizi dalam bahan pangan tersebut. Bingung di sini beda kualitatif dan kuantitatif? Tidak? Aman? Oke, bisa dilanjut? Nah, ini adalah beberapa jenis atau metode analisis kualitatif untuk karbohidrat. Ada uji Molis, uji Benedict, uji Seliwanov, uji Barford, uji Osazon, uji Tolen, uji Bial, dan uji iodin. Tadi Winda sudah menyebutkan uji iodin. Uji iodin betul sekali masuk ke salah satu metode uji analisis kualitatif dari karbohidrat. Ada yang pernah tahu atau pernah menguji sebelumnya dari ke-8 metode uji kualitatif ini? Pernah? Ya, silahkan diceritakan uji apa dan bagaimana hasilnya? Kalau yang pernah dipraktikumkan itu uji Ya. Benedict sama uji iodin, Ibu. Waktu itu Uh-uh. kami menggunakan bahan dasarnya itu dari amilase kita, Ibu. Lalu Saliva kita ya. saliva kita. Nah, terus hasilnya itu ada yang memberikan hasil warna oranye kemerahan, sama satunya lagi berwarna kebiruan. Oke, yang kebiruan yang uji apa? Hasil dari uji apa? Kalau nggak salah yang kebiruan itu yang iodin, Ibu. Sedangkan kalau Betul. yang Benedict yang kemerahan. Kemerahan. Betul, tepat sekali. Kita akan ulas lagi lebih dalam. Terima kasih Kirana. Oke, yang pertama adalah uji Molis. Uji Molis itu adalah untuk menentukan semua jenis karbohidrat, baik di sana monosakarida, disakarida, oligosakarida maupun polisakarida. Kalau misalnya di dalam bahan pangan itu ketika ditetesi reagen Molis, warnanya membentuk warna cincin keunguan, berarti dia pasti ada karbohidratnya. Entah itu mono, entah itu entah itu oligo maupun entah itu polisakarida. Tandanya ada warna cincin keunguan. Nah, apa yang membuat itu cincin warna keunguan itu? Karena terjadi kondensasi antara aldehid yang ada di dalam monosakarida, disakarida ataupun polisakarida membentuk furfural atau hidroksimetil furfural yang bercampur dengan anaftol sehingga dia membentuk warna cincin keunguan. Jadi kalau dia ada cincin keunguan, sudah dipastikan dia adalah mengandung karbohidrat. Bingung dari sini?
entah itu mono, di, poli atau oligo, kita tidak bisa membedakan. Tapi yang jelas di dalam bahan pangan itu dia ada karbohidratnya. Bingung dari sini? Lanjut. Oke, nanti kalau kecepatan atau bingung silakan ditanyakan ya. Yang kedua, ada uji Benedict. Kalau uji Moles tadi, dia tidak bisa membedakan mana mono, mana di, mana oligo, mana poli. Yang penting dia ada karbohidrat, pasti ketika dia dikasih reagen Moles, dia akan membentuk warna cincin keunguan. Kalau yang Benedict, kita bisa melihat mana itu gula prereduksi atau bukan. Gula prereduksi itu apa, teman-teman? Gula prereduksi itu jenis dari karbohidrat yang mana? Ya. Ya, itu biasanya di jenis apa? Monosakarida. Jadi, kalau misalnya uji Benedict ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menentukan mana yang termasuk gula prereduksi. Jadi untuk menentukan mana itu monosakarida dan beberapa disakarida. Jadi dia sudah tahu nih jenis karbohidratnya yang mana. Kalau yang Moles tadi semua dipukul rata. Tapi kalau ini sudah tahu mana itu mono, mana itu di. Yang akan bereaksi itu yang mono sama di aja, yang gula prereduksi aja. Yang lain nggak akan. Warnanya tetap biru. Tapi kalau mono sama di, beberapa di aja cuman laktosa, selobiosa sama maltosa. Sukrosa juga dia akan negatif. Nggak semua disakarida, tapi semua monosakarida. Itu akan memberikan reaksi ketika dia dilakukan uji Benedict. Warnanya akan menjadi orange dan ada endapan merah bata. Seperti itu. Karena apa? Gugus aldehid atau keton dia mampu mereduksi ion Cu2+ yang berasal dari uji Benedict menjadi ion Cu+ sehingga terjadi endapan Cu2O dan warna merah bata. Jadi kalau teman-teman mau cepat mendeteksi mana itu monosakarida atau berapa disakarida, pakai uji Benedict. Tetesin aja, kalau dia warnanya berubah jadi ada endapan merah bata, ininya oranye, pasti dia gula prereduksi monosakarida, yang pasti dia pasti monosakarida dan beberapa disakarida. Seperti itu untuk nandainya. Kalau tadi Moles kan semuanya kita nggak tahu. Nah kalau ini kita bisa tahu mana itu mono, mana itu beberapa disakarida. Yang ketiga ada uji Seliwanov. Uji Seliwanov itu untuk tahu adanya ketosa atau yang mengandung gugus keton, karbohidrat yang mengandung gugus keton. Jadi di reaksi Seliwanov itu ada HCl yang ketika kita panaskan itu akan berubah menjadi asam levulinat dan 4-hidroksil metil furfural. Sehingga warnanya itu akan menjadi merah seperti ini. Jadi kalau ada gugus ketonnya di dalam karbohidrat itu, dia warnanya akan berubah menjadi merah seperti ini. Karena kenapa? Karbohidrat itu dapat mendehidrasi yang namanya HCl pekat menjadi hidroksimetil furfural ditambah dengan resorsinol akan menghasilkan warna merah keorengan. Jadi kalau kalian nih misalnya mau bikin makanan yang misalnya ada kandungan ketosanya di dalam karbohidrat, tinggal aja tetesin reagen Seliwanov. Kalau warnanya dia ada merah ke merah ini ya, merah pekat ya, itu berarti ada gugus ketosanya. Bingung bedanya yang Moles, terus apa namanya tadi yang sudah Benedict, Seliwanov, bingung? Kalau yang Seliwanov itu untuk ngecek apakah di karbohidrat itu ada ketonnya. Kalau yang Benedict untuk ngecek apa? Gula prereduksi. Kalau yang Moles semuanya. Luar biasa. Siang-siang tetap semangat ya. Oke. Yang keberapa berarti ini? Keempat. Oh berarti belum ngantuk. Oke, yang keempat adalah uji Barfoot. Uji Barfoot itu
untuk ngecek apakah dia monosakarida atau disakarida. Jadi kalau dia endapannya itu cepat 1-2 menit ketika ditambahkan regen barfood, maka dia termasuk monosakarida. Tapi kalau misalnya ditambahkan regen barfood enggak merah-merah bawahnya, berarti dia disakarida. Tapi kalau sudah setengah jam enggak merah-merah sampai, Bu ini enggak kelar-kelar apa saya pulang aja ya Bu, berarti jangan dipaksa nak. Itu berarti dia bukan merupakan monosakarida atau disakarida, bisa jadi dia oligosakarida ataupun polisakarida. Bingung? Jadi kalau ditambahkan regen barfood warnanya jadi merah cepat, berarti dia langsung terindikasi dia monosakarida. Tapi kalau agak lama nih, misalnya 10 menit, berarti dia disakarida. Tapi kalau lebih dari 15 menit nggak merah-merah juga, berarti dia negatif monosakarida atau disakarida. Bisa jadi dia karbohidrat tapi oligo ataupun polisakarida. Bingung yang uji barcode? Aman? Lanjut. Nah, ini bukan mikrobiologi ya. Ini kristal ozazon. Jadi yang keberapa berarti ini? Kelima. Yang uji kelima yaitu uji ozazon. Uji ozazon itu ketika bahan pangan karbohidrat itu ditambahkan fenilhidrasin akan membentuk suatu kristal cantik yang berbeda-beda antara satu jenis karbohidrat dengan karbohidrat yang lain. Pasti beda bentukannya. Misalnya karbohidrat galaktosa ditambahkan fenilhidrasin. Ketika dilihat nampaknya seperti ini. Ini bukan lumut tapi ini kristal ozazon. Ini galaktosa. Nah, kalau warnanya yang agak kuning itu namanya arabinosa. Nah, kemudian ketika warnanya coklat tapi dia tidak sepekat galaktosa, dia fruktosa. Dan yang terakhir kalau benang-benang seperti ini namanya glukosa. Oke, lanjut. Kemudian uji tolen. Uji tolen itu akan membentuk endapan perak di dinding tabung reaksinya ketika ada aldehid pada pentosa. Jadi, ketika ada aldehid pada pentosa, maka dia akan dioksidasi menjadi anion karboksilat, lalu ion Ag akan bereaksi dengan regen tolen menjadi logam Ag. Jadi warnanya itu menjadi keperakan. Di tabung reaksinya itu ada warna perak-perak seperti itu. Berarti dia termasuk dalam pentosa dan ada kandungan aldehid. Gitu. Jadi kalau Bu ini pentosa atau heksosa, tinggal aja misalnya tambahin aja regennya tolens. Nanti kalau dia warnanya perak, berarti dia masuk ke pentosa. Nah, kemudian ada uji Bial. Nah, kalau Bial tadi, dia kan bedanya sama yang uji tolen. Kalau uji tolen itu kan yang dilihat adanya aldehid yang bisa dioksidasi menjadi anion karboksilat, kemudian dia mereduksi ion Ag menjadi logam Ag. Kalau sekarang tuh bukan. Kalau sekarang sama-sama mencari pentosa, tapi kalau ini pakainya HCl pekat. Kalau di kan lebih ke fokus ke Ag-nya kan, perak kan. Nah, kalau sekarang HCl pekat. HCl pekat yang digunakan ketika dipanaskan, dia akan berkondensasi dengan orsinol dan ion feri membentuk biru hijau yang berarti ada gula pentosa. Gitu. Jadi kalau warnanya jadi biru hijau seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, berarti dia ada gula pentosa. Jadi tinggal kalian pakai regen apa. Kalau misalnya uji Bial, berarti kalau dia ada gula pentosa warnanya jadi biru ke hijauan. Tapi kalau yang satunya pakai regen tolen, warnanya kalau ada pentosanya dia warna perak seperti itu. Bingung dari sini? Lanjut. Oke. Nah, yang terakhir ada uji iodin atau Lugol.
Tadi Winda sebut uji iodin, betul. Uji iodin itu khusus untuk polisakarida. Khusus untuk polisakarida, monosakarida, disakarida dia tidak cocok dengan uji iodin atau Lugol. Karena apa? Karena uji iodin atau Lugol, dia ketika akan ditambahkan regen iod akan membentuk poliiodida. Nah, poliiodida itu yang akan membentuk warnanya menjadi warna hitam kebiruan. Biru kehitaman maksud saya. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Bingung? Apa sih fungsinya kira-kira kok kita perlu tahu atau perlu uji kualitatif secara cepat sebelum, kalau kuantitatif kan bisa rata-rata di lab ya. Kalau kualitatif sebenarnya kan bisa di masing-masing lokasi, cuman harus ada regennya aja. Nah, kenapa kok harus cepat kita perlu uji kualitatif itu untuk apa? Ada yang mau memberikan opini? Ya, silakan. Balik lagi Bu, untuk mengetahui apakah ada jenis di dalam pangan tersebut, misalnya kita indikatornya untuk mencari karbohidrat, maka ada ketentuan sendiri yang dilakukan untuk menemukan indikator dari karbohidratnya itu sendiri. Oke, nah ini yang sudah saya bahas. Oke, ada yang ingin bertanya? Mungkin Bu, saya izin bertanya. Iya, silahkan Ibrahim. Kapan kita harus mengambil uji sampel untuk uji Mollis dan uji Benedict? Oke, pertanyaan yang bagus. Kapan kita perlu mengambil uji Mollis atau uji Benedict? Kalau uji Mollis itu sesuai dengan tujuan kita. Kalau misalnya kita pengen tahu ada atau enggaknya karbohidrat dalam suatu bahan pangan, berarti kita pilih uji Benedict, Mollis. Mollis. Warnanya jadi warna apa? Ungu, cincin ungu. Berarti kalau misalnya kita mau lihat mana itu gula produksi, berarti kita pakai uji Benedict. Berarti kita menggunakan uji itu sesuai dengan tujuan penelitian atau tujuan kita dalam melaksanakan sesuatu itu ya. Kita mau tahu apa, nah kita pakai uji yang seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Im. Selanjutnya, Ibu, ya silakan. jadi saya penasaran Bu, kira-kira kalau bahan pangan yang memiliki karbohidrat kita ujikan dengan uji iodin, apakah dia akan menghasilkan hal positif Ibu? Karena karbohidrat sendiri kan di bahan pangan itu kan kalau kita uji iodin pasti akan menghasilkan warna biru gitu ya Ibu. Oke, pertanyaan yang bagus juga dari Kirana. Karbohidrat itu tidak semuanya akan bereaksi positif terhadap iodin. Iodin itu biasanya akan cocok atau mix match dengan karbohidrat jenisnya yang polisakarida, akan membentuk namanya poliiodida sehingga warnanya bisa langsung terdeteksi menjadi biru kehitaman. Belum tentu cocok ketika kita berikan ke monosakarida atau disakarida. Tidak semua jenis karbohidrat berarti. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada berarti, nah ini teman-teman bisa mempelajari buku ajar analisis gizi yang sudah tim susun ya. Bisa diakses di sini di Google Drive ini. Kemudian kalau teman-teman mau mencoba 8 hal analisis metode kualitatif pada karbohidrat tadi, teman-teman bisa membacanya di modul yang sudah kami sediakan. Minggu depan kita praktikum berarti untuk analisis uji kualitatif dan kuantitatif. Bisa diakses di sini. Oke, terima kasih. Semuanya berarti karena mata kuliahnya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian deskripsi diri saya untuk salah satu butir Tridharma Perguruan Tinggi yakni pengajaran. Terima kasih sudah menyimak. Pesan saya selalu gali potensi diri sendiri. Jangan cepat puas, selalu berinovasi dan berkolaborasi, berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Saya Karera Aryatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.